the wrong side of the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Latifah Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti symbolic animal. Symbolic animal adalah istilah yang disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Ernest Cassirer. Menurutnya, manusia sebagai animal symbolicum memiliki cakupan yang lebih besar daripada Homo sapiens yang biasa disebut dengan manusia yang berakal. Karena animal symbolik ini juga menjelaskan bahwa manusia itu tidak hanya berpikir secara kualitatif, tetapi juga berpikir secara kuantitatif atau berpikir yang lebih mendalam. Filsuf Adolf Huxley juga mengatakan bahwasanya tanpa bahasa tulisan, manusia tidak berbeda dengan anjing ataupun monyet. Dengan bahasa tulisan, manusia dapat berpikir yang jauh lebih rumit dan mengkomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain. Dasar yang menjadikan pernyataan Ernest Cassirer ini menyatakan bahwa manusia adalah animal symbolicum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia hidup dan berinteraksi dengan simbol-simbol. Jadi, manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan simbol-simbol seperti simbol mitos, seni, religius, dan lain sebagainya. Kemudian, Ernest Cassirer membuat perbedaan antara manusia dan juga binatang dalam ranah simbol dan tanda. Jika hewan hanya mampu mengetahui simbol atau tanda-tanda, seperti tanda ketika hidupnya terancam, bertemu dengan mangsa ataupun yang lainnya. Sedangkan manusia memiliki pemikiran mengenai simbol yang jauh lebih mendalam, seperti produk-produk kebudayaan yang berupa imajinasi sebagai dunia ketiga. Kemudian, pengetahuan simbol pada manusia adalah dasar utama yang menjadikan manusia sebagai animal symbolicum. Nah, pengetahuan ini seperti apa? Pengetahuan ini seperti ketika kita mempelajari pelajaran matematika ataupun pelajaran tentang menghitung. Ketika kita belajar seperti itu, kita pasti bertemu dengan simbol-simbol yang beraneka macam. Jadi, manusia akan mampu memahami tentang simbol-simbol tersebut. Kemudian, mitos dan religi merupakan simbol karena dalam mitos dan religi terwujud simbol-simbol. Mitos disebut dengan simbol karena di dalam suatu mitos biasanya ada yang namanya tarian-tarian tradisional ataupun adat istiadat yang pasti di dalam suatu tarian atau adat istiadat itu selalu ada simbol-simbol yang menjelaskan. Kemudian bahasa dalam berbagai bentuk simbol seperti bahasa tulis, logika, simbolis. Untuk itu memahami bahasa berarti memahami simbol-simbol. Seni juga merupakan simbol karena seni adalah realitas simbolis yang memiliki makna. Sejarah juga merupakan simbol karena realitas sejarah adalah realitas simbol-simbol. Misal tulisan-tulisan yang berasal dari masa lampau seperti candi-candi, relief, arca, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan merupakan simbol karena ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah ilmu yang mendasarkan diri pada simbol-simbol. Ilmu matematika, teori geometri, ilmu tentang atom, dan ilmu fisika, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia, khususnya pada otonomi ketuhanan di era skolastik dan modern. Pertanyaan yang mengatakan bahwa orang belajar filsafat pasti akan membuat ia menjadi ateis. Barangkali ada pertanyaan yang sangat konyol. Ribuan tahun sejarah filsafat diisi oleh banyak filsuf yang mengembangkan berbagai argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Bahkan beberapa sistem filsafat didasarkan dengan pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada. Semenjak Ibnu Rushdi
Dunia muslim telah menarik diri dari minat mereka terhadap filsafat dan membuat ide-ide Ibnu Rushdi lebih laku di kalangan kaum Katolik. Salah satunya adalah Roger Bacon, yang mengatakan bahwa tidak ada larangan memperoleh pengetahuan dari orang kafir. Bacon sering mengutip Al-Farabi dan Al-Bumazar di samping Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi dalam karya-karyanya. Roger hanyalah salah satu filsuf yang menandakan suatu periode yang disebut sebagai periode skolastik, periode yang ditandai dengan munculnya banyak sekolah yang berkembang menjadi universitas-universitas Eropa modern terawal. Oxford University salah satu contoh terkenalnya. Pemikiran yang muncul dari periode skolastik biasanya disebut juga dengan skolastisisme. Sesuai dengan nama periodenya, mudahnya skolastisisme berusaha untuk mempertahankan dogma menggunakan argumen-argumen yang rasional. Ini bisa dibilang sebagai kemajuan, di mana para akademisi tidak hanya penerima pengetahuan begitu saja, tetapi ingin membangun argumen yang kuat. Itu intinya. Pada periode ini, di antara universitas-universitas yang ada, lahirlah berbagai filsuf yang berpengaruh seperti S.T. Anselm, William Ockham, dan banyak lagi. Bertrand Russell dalam Sejarah Filsafat Barat mengatakan bahwa Thomas Aquinas dianggap sebagai filsuf skolastik terbesar dan bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar dari filsuf sekaliber Immanuel Kant dan Hegel sekalipun. Ia banyak menghasilkan buah pikiran yang tentu saja tidak mungkin dibahas semuanya dalam kesempatan ini, tapi salah satu buah pikirannya yang banyak terkenal di dunia menghasilkan proyek filsafatnya untuk membuktikan bahwa adanya keberadaan Tuhan. Aquinas ingin membuktikan eksistensi Tuhan yang dianggap oleh kebanyakan orang waktu itu tidak diperlukan karena eksistensi Tuhan terbukti dengan sendirinya. Tetapi Aquinas adalah seorang filsuf. Ia tidak ingin menerima begitu saja pengetahuan yang ada di sekitarnya. Ia ingin membuat argumen kuat yang memantapkan pandangannya terhadap dunia. Aquinas sangat terkenal dengan 5 argumennya yang mendukung bahwa adanya Tuhan. Pertama, argumen penggerak yang tidak digerakkan. Argumen ini mengatakan bahwa kita hidup di dunia di mana segala sesuatu bergerak. Gerakan disebabkan oleh penggerak. Segala sesuatu yang bergerak pasti telah digerakkan oleh sesuatu yang bergerak juga. Begitu seterusnya, hingga kita berhenti pada sesuatu yang memulai gerakan pada awalnya. Aquinas menyebut sesuatu yang mengawali gerakan itu adalah Tuhan, penggerak yang tidak digerakkan. Kedua, argumen sebab pertama. Argumen ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki sebab pasti ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu. Tetapi sesuatu itu tidak disebabkan oleh apapun. Aquinas menyebut sesuatu ini sebagai Tuhan, sang sebab pertama. Skolastik lainnya mengajarkan satu hal penting yang bisa menjadi pelajaran generasi setelahnya dari berbagai pandangan filosofi, yaitu berargumen filsafat bukan hanya sekedar meragukan kemudian menolak begitu saja suatu pendapat yang ada di masyarakat. Kita membangun argumen yang kuat dan pendukung pandangan kita. Kita boleh saja tidak setuju dengan Aquinas, tapi apakah kita memiliki argumen yang mendukung ketidaksamaan kita? Itu yang penting, dan barangkali itulah yang esensial pada. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kritik Cassirer atas konsep rasional animal. Cassirer membantah bahwa karakteristik utama manusia bukan dari hakikat metafisik atau fisiknya, tapi di dalam karyanya. Karena menurut Cassirer, bahwa manusia ini mempelajari segala sesuatu, mempelajari tentang dirinya itu melalui simbol. Makanya Cassirer ini terkenal dengan konsep animal simbolicumnya. Jadi manusia itu mempelajari segala sesuatu itu berdasarkan simbol-simbol yang ada dalam kehidupan ini. Cassirer menolak rasional animal karena menurut dia itu rasional animal itu tidak setepatnya pada kodrat manusia. Jadi masih kurang tepat terhadap kodrat manusia. Karena secara rasional bahwa simbol itu adalah sebagai
acuan atau tempat di mana manusia itu berpikir, di mana manusia itu mempelajari tentang hakikat dirinya, kodrat dirinya sendiri. Dan bagi Cassirer ini, ilmu merupakan pencapaian tertinggi. Bagi Cassirer, ya ilmu itu merupakan pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia. Jadi, maka dari itu, melalui bahasa, religi, kesenian, sejarah, dan juga ilmu, si Cassirer ini manusia itu membangun dirinya melalui hal-hal tersebut seperti ilmu, kebudayaan sejarah, kesenian sejarah, dan religi segala macam. Manusia itu membangun dirinya. Seperti halnya misalnya seperti ketika kita dihadapkan dengan sejarah, sesungguhnya sejarah itu bukan sesuatu yang dipikirkan untuk dirasionalkan, tapi sejarah itu ketika kita melihat sejarah bahwa itu adalah bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri atas sejarah tersebut. Ya. Baiklah, itu dia. Baiklah, cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai symbolic insight in human as being symbolic animal. Jadi kawan-kawan, seperti yang kita tahu bahwa animal simbolik itu adalah Homo sapiens. Kalau seorang filsuf Ernst Cassirer itu mengatakan bahwa dalam filsafat ilmu itu mengatakan bahwa manusia sebagai animal symbolism memiliki cakupan yang lebih luas dari Homo sapiens, atau manusia sebagai makhluk berpikir. Homo sapiens agak lebih rendah dari animal symbolism, sebab keunikan manusia sebenarnya bukan pada kemampuan berpikir, namun bahwa dengan kemampuan berpikir yang rasional, manusia mampu menggunakan simbol sebagai wujud nyata kemampuan manusia dalam berbahasa. Tanpa bahasa tulisan, kegiatan manusia yang sistematis teratur tidak mungkin terlaksanakan. Dan menurut Aldous Huxley mengatakan, tanpa bahasa tulisan manusia tidak berbeda dengan anjing dan monyet. Dengan bahasa tulisan ini, manusia berpikir lebih rumit dan mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Si Huxley ini mengatakan bahwa mungkin terdapat jenius di antara para gorila. Namun para gorila tidak memiliki bahasa, sehingga buah pikiran dan penemuan jenius itu tersedat dan menghilang begitu saja. Contoh manusia punya abstrak dan nyata, yaitu contohnya adalah musik, terus simbolik, komunikasi ilmiah, dan sebagainya. Nah, membahas tentang simbol dan tanda. Apa sih simbol itu? Simbol adalah dalam bahasa Yunani adalah simbolos, atau pertanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu pada seseorang. Nah, istilah tanda dan simbol atau lambang memiliki pengertian berbeda. Menurut Cher, dikutip dari bukunya, tanda merupakan suatu atau sesuatu yang menandai atau mewakili ide, gagasan, pikiran, benda, tindakan langsung dan alamiah. Contohnya, ketika kita melihat tanda asap hitam yang membumbung tinggi, pasti ada api besar, kemungkinan adalah kebakaran di sana. Jika kita melihat tanah yang tergenang air, mungkin bahwa telah terjadi hujan yang lebat, sehingga bisa kita sebut bahwa tanda adalah menandai bekas kejadian sesuatu. Nah, berbeda dengan tanda, lambang atau simbol tidak bersifat alami atau menunjukkan langsung korelasi dengan jelas. Ya, secara nggak langsung dia mengatakan simbol menandai sesuatu yang secara konvensional, secara tidak alamiah atau langsung. Inti dari definisi tersebut adalah lambang memiliki arti yang merupakan kesepakatan masyarakat.
Semisal di daerah Jawa, tanda putih bendera putih atau bendera kuning disebut lelayu gitu kan. Berarti ada orang meninggal gitu. Atau bendera merah biasanya. Nah, kalau semisal berarti sebuah simbol atau tanda itu bergantung pada ruang lingkup yang ada di sekitarnya, mempengaruhi kebudayaan ataupun peradaban yang ada di situ. Tuh. Dan tanda ini bersifat arbitrary. Arbitrary itu dalam maksud semena-mena dan sesuai kesepakatan simbol. Tuh. Tanda tidak kalau simbol bersifat semena-mena atau mengikuti suatu di situ, kalau tanda semuanya universal, lebih ke universal. Nah, kalau kita lihat di makalah saya, kan kalau simbol mungkin nah ini simbol dapat mengungkapkan sebuah makna dari berbagai bahasa, sedangkan tanda atau sinyal berhubungan benda-benda yang diacu. Nah, ini mengacu pada hal yang berbeda. Contohnya dalam percobaan Pavlov, anjing dilatih untuk tidak mendekati makanan dengan memberi tanda tertentu. Anjing tidak akan makan sebelum mendengar bunyi tertentu yang dipilih oleh pelatih. Nah, dalam hal ini bunyi bel adalah tanda yang mengacu pada makanan. Jadi kalau misal dia melakukan ting, nah itu baru dia melakukan makan, anjing itu melakukan makan. Karena apa? Karena adanya tanda tersebut dari sang pelatih. Karena jika tidak, dia akan mengalami sebuah punishment. Gitu. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari simbol dan tanda ini adalah simbol dan tanda ini berkaitan sangat erat dengan antropologi, sosiologi, psikologis, dan sebagainya. Mengapa? Karena simbol dan tanda ini juga menentukan atau membentuk suatu peradaban dan terkait dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Nah, kan? Nah, semisal kayak tanda itu adalah bagian dari dunia fisik, dan simbol adalah maksud dari dunia atau makna dunia manusiawi. Tanda adalah operator, simbol adalah designator. Tanda merupakan suatu fisik yang dan substansial, sedangkan simbol suatu yang memiliki nilai fungsional. Begitu. Jadi itulah perbedaan antara simbol dan tanda. Dan simbol dan tanda ini benar-benar sangat erat yang ada di Indonesia. Jadi perbedaan antara masyarakat A dengan masyarakat B itu sudah sangat jelas banget. Jadi untuk mengetahui, kalau misal kita lihat dari antropologi, berarti kita bisa melihat suatu peradaban yang ada di dalam masyarakat tersebut, atau masyarakat A atau masyarakat B atau masyarakat C. Yang berkembang adalah peradaban ini. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Aura Halilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku simbolis manusia versus perilaku hewan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perilaku simbolis. Perilaku simbolis adalah kapasitas seseorang untuk merespons atau menggunakan sistem-sistem simbol yang signifikan. Pesan simbolik digunakan oleh individu untuk memahami lingkungan mereka dan menciptakan realitas sosial. Perspektif perilaku simbolik berpendapat bahwa realitas organisasi secara sosial dibangun melalui komunikasi. Kemudian tentang sejarahnya, yaitu simbolik interaksionisme yang diciptakan oleh Herbert Blumer pada awal tahun 1937. Berasal dari kuliah filsafat awal dan catatan teori teologi sosiolog George Herbert Mead. Perspektif perilaku simbolik sendiri berasal dari perspektif interaksionisme simbolik.
Kemudian, proporsi perspektif perilaku simbolis. Dari penjelasan sebelumnya, dapat diringkas bahwa terdapat 7 proporsi utama yang diajukan oleh perspektif perilaku simbolik, yaitu masalah kompleksitas, ketidakpastian dan pengorganisasian, penciptaan dan pemeliharaan budaya, realitas interpersonal, perilaku kelompok, kepemimpinan, dan mengelola ketidaksesuaian. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan manusia pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial. Kemudian, alat perilaku simbolis. Menurut Harris dan Nelson, alat terdiri dari apapun yang memberikan makna simbolis kepada orang-orang. Alat dapat berupa komunikasi verbal dan non-verbal. Berikut merupakan beberapa contoh perilaku simbolis pada manusia beserta maknanya. Yang pertama yaitu menengadahkan tangan sejajar dengan dada ketika berdoa. Maknanya adalah bentuk sikap memohon belas kasihan kepada Sang Maha Pencipta agar keinginannya terkabulkan. Dan juga hal itu merupakan suatu ungkapan perilaku seseorang bahwa dia makhluk yang lemah dan membutuhkan zat yang maha kuat. Yang kedua, mengacungkan jempol. Maknanya ialah memberikan penilaian baik kepada seseorang terhadap hasil usaha yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu melambaikan tangan dengan makna sebagai ungkapan untuk menyapa atau berpamitan kepada seseorang. Yang keempat yaitu menggenggamkan tangan yang ditujukan kepada seseorang. Ungkapan ini untuk mengancam atau menantang seseorang untuk beradu kekuatan. Sedangkan pada hewan, seringkali suatu perilaku hewan terjadi karena pengaruh genetis atau perilaku bawaan lahir, dan karena akibat proses belajar atau pengalaman yang dapat disebabkan oleh lingkungan. Berikut adalah beberapa perilaku pada hewan. Yang pertama adalah innate, merupakan perilaku atau suatu potensi terjadinya perilaku yang telah ada di dalam suatu individu. Perilaku yang timbul karena bawaan lahir berkembang secara tetap atau pasti. Perilaku ini tidak memerlukan adanya pengalaman atau memerlukan proses belajar, seringkali terjadi pada saat baru lahir dan bersifat genetis. Yang kedua adalah insting. Insting merupakan perilaku innate klasis yang sulit dijelaskan. Walaupun demikian, terdapat beberapa perilaku insting yang merupakan hasil pengalaman dan ada pula yang merupakan keturunan. Yang ketiga yaitu gerak isyarat. Bentuk komunikasi terbaik yang diketahui mengikutkan menampilkan bagian tubuh khusus atau pergerakan tubuh tertentu. Terkadang hal ini terjadi dengan kombinasi, sehingga sebuah aksi pergerakan tertentu untuk memperlihatkan atau menekankan suatu bagian tubuh tertentu. Yang keempat adalah ekspresi wajah. Isyarat wajah memainkan peran penting dalam komunikasi hewan. Anjing sebagai contohnya mengekspresikan marah lewat menyeringai dan memperlihatkan giginya. Yang kelima adalah tatapan mengikuti. Koordinasi di antara hewan-hewan sosial dibantu dengan memonitor orientasi kepala dan mata satu sama lain. Telah lama diketahui dalam penelitian perkembangan manusia sebagai suatu komponen penting dari komunikasi. Dan yang keenam, tontonan visual aktif. Beberapa cephalopod seperti oktopus dan cumi memiliki sel kulit khusus yang bisa mengubah warna, opasitas, dan refleksi kulit mereka. Selain digunakan sebagai kamuflase, perubahan cepat pada warna kulit juga digunakan saat berburu dan pada ritual perkawinan. Yang ketujuh yaitu tontonan visual pasif. Banyak hewan yang mengkomunikasikan informasi tentang dirinya tanpa perlu mengubah perilaku mereka. Sebagai contoh, dimorfisme seksual pada ukuran atau pelage mengkomunikasikan jenis seks dari hewan. Kemudian, mengenai komunikasi hewan dan perilaku manusia. Salah satu masalah kontroversial adalah tingkat perilaku yang dimiliki manusia yang menyerupai komunikasi hewan. Beberapa fitur tubuh kita seperti alis, janggut, dan kumis
Suara berat pada pria secara kuat menyerupai adaptasi untuk memberikan sinyal. Salah satu ilmuwan berargumen bahwa isyarat wajah seperti tersenyum, meringis, dan kilatan alis saat bersalaman adalah sinyal-sinyal komunikatif universal manusia yang dapat berkaitan dengan sinyal-sinyal tertentu pada primate lainnya. Karena barunya bahasa ucapan muncul pada manusia adalah saat mungkin bahwa bahasa tubuh manusia mengikutkan kurang lebih respon-respon sengaja yang memiliki asal mula yang sama dengan komunikasi yang kita lihat pada hewan. Manusia juga terkadang mencoba meniru sinyal-sinyal komunikasi hewan dengan tujuan untuk berinteraksi dengan hewan. Sebagai contohnya yaitu kucing memiliki respon afiliatif yang mengikutkan menutup mata. Manusia terkadang menutup mata mereka pada kucing peliharaan untuk membentuk suatu hubungan yang lebih toleran. Mengusap, membelai, dan menggosok hewan peliharaan adalah semua aksi-aksi yang mungkin bekerja lewat pola-pola alami dari komunikatif interspesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia. Jadi filsafat manusia itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang mencerminkan hakikat dari manusia. Filsafat manusia itu disebut juga sebagai antropologi filosofis. Filsafat manusia itu memiliki kedudukan yang sama dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, epistemologi, kosmologi, dan lain-lain. Tetapi filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa karena semua persoalan filsafat itu diawali dan diakhiri tentang pertanyaan mengenai esensi dari manusia yang merupakan judul utama dari percambian filsafat manusia. Tetapi kalau dilihat dari segi bahasa manusia disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasia, yang mempunyai arti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns itu adalah berarti jinak. Kata insan digunakan untuk menyebut manusia karena manusia itu memiliki sifat lupa dan jinak. Ini saya akan menjelaskan tentang berpikir relasional. Jadi berpikir relasional itu merupakan aktivitas yang ditandai dengan membangun keterkaitan di antara unsur dalam informasi yang diberikan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya maupun pengetahuan tentang struktur matematika sehingga dapat menyelesaikan masalah matematika. Berpikir relasional itu juga mencakup kemampuan seseorang untuk menentukan analogi antar objek atau peristiwa yang tampak berbeda dan menerapkan aturan penyelesaian dalam hal yang baru serta berpikir bagaimana beberapa operasi saling berkaitan. Jadi manusia itu juga mampu berkarya sehingga mereka berbeda dengan makhluk yang lain. Karya manusia itu juga dapat dilihat dalam bukti sejarah dan psikologis keadaan emosional dan intelektual yang melatar belakangi karyanya. Hasil karya manusia tersebut menjadikannya sebagai makhluk yang mampu menciptakan sejarah. Manusia juga bisa dilihat dari berbagai sisi dalam pendekatan teologis. Dalam pandangan ini melengkapi dari pandangan yang sesudahnya dengan melengkapi sisi ketuhanan atau ketauhidan, dikarenakan pemahaman lebih bersifat mendasar. Pengetahuan pencipta tentang ciptaannya jauh lebih lengkap daripada pengetahuan ciptaan tentang dirinya. Hakikat manusia itu juga selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan monofis, kepercayaan atas keesaan Tuhan, yang mencari unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pemandangan materialisme.